Ebong datang lagi dengan celoteh-celotehnya. Kali ini Ebong mau menjadi seorang pakar pendidikan. Canggih kali lah itu. Judul kita hari ini, kemana arah pendidikan putra-putri kita. Pasti banyak orang tua kebingungan tentang nasib pendidikan anaknya selama pandemi ini. Momen terakhir paling menggelikan sekaligus miris yang didapat oleh orang tua, yaitu ketika kelulusan dan pembagian rapor. Ada orang mengatakan bahwa kamu tamatan COVID, naik kelas karena COVID. Demikianlah guyoran-guyoran yang didengarkan atau dipertontonkan oleh para orang tua di tongkrongannya. Ini mungkin sangat miris, karena sekaligus hantu yang menakutkan bagi orang tua. Terlebih kami, orang Batak, kita tahu punya prinsip biar miskin yang penting anakku sekolah. Hal ini juga tergambar dalam filosofi rumah adatnya, di mana atap depan lebih rendah daripada bumbungan belakang. Itu menandakan sebuah simbol harapan anaknya bernasib lebih baik daripadanya kelak. Ketakutan apa yang didapat putra-putri jika sekolah daring terus diperpanjang? Ilmu apa yang didapat kalau belajar di rumah terus? Gimana mengontrol pergaulan anak-anak sepanjang hari tidak sekolah? Dan banyak lagi menjadi momok bagi orang tua. Rencananya sore ini Menteri Pendidikan dan Budaya akan mengumumkan kebijakan baru terkait boleh tidak belajar tatap muka di sekolah. Karena pada rilis sebelumnya, pemerintah melarang seluruh proses belajar mengajar di sekolah semasa pandemi dan memberikan solusi daring dan luring. Awalnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berjalan semestinya. Pelajar, tenaga pengajar, dan orang tua juga memenuhinya. Seiring banget berjalannya waktu, efeknya mulai terasa. Orang tua mulai angkat bicara. Bingung sampai kapan model ini akan berakhir. Wajar, karena selain pendapatan berkurang, selama pandemi, pengeluaran mereka malah bertambah karena biaya paket kauta yang meningkat. Itu belum lagi semakin bertambahnya pekerjaan rumah tangga. Kebingungan pada bahan-bahan pelajaran. Demikian juga dengan tenaga pengejar. Banyak diantaranya juga memiliki anak. Bahkan psikolog anak dan perempuan berulang kali angkat bicara terkait resiko perkembangan psikologi anak dan ibu jika model pembelajaran berlangsung lama daring. Menurut Doni Modardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengumumkan kebijakan soal sekolah tatap muka di zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Akan disiarkan secara live, baik di YouTube-nya Kemendikbud. Hal ini juga kita harapkan menjadi solusi bagi keresahan orang tua. Tapi satu hal yang menjadi tetap pertanyaan, apabila daring tetap dilaksanakan, beban orang tua belum terjawab. Naasnya, pengumuman sore nanti yang akan dilakukan oleh kementerian tidak membahas terkait dana BOS yang sempat diisukan Menteri Nadiem 100% dapat dipakai untuk belanja kauta. Di berbagai daerah, khususnya di Siantar, Dinas Pendidikan terlihat tidak bisa berbuat apa-apa terkait ini sebelum ada surat edaran langsung dari kementerian. Setelah surat edaran itu mereka terima, barulah Dinas Pendidikan mendorong juknis penggunaan dana BOS ke pihak sekolah. Jadi bukan hanya asal ngomong Pak Menteri, tapi Pak Menteri juga harus membuat namanya surat edaran. Namun, ada satu hal yang kontradiktif. Sebenarnya pihak sekolah tanpa harus menunggu surat edaran sudah dapat melaksanakan apa yang dikatakan oleh Menteri. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan nasional operasional sekolah reguler bab 3 tentang alokasi dana pasal 8 ayat 2, yaitu sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS reguler untuk membiayai penyelenggaraan
operasional sekolah setelah dana BOS reguler masuk ke rekening sekolah. Sudah cukup dan terang jelas bahwa kepala dinas dapat segera merekomendasikan kepada kepala sekolah untuk bergegas mengambil dana BOS demi memperlancarnya kegiatan belajar dan mengajar tanpa harus menunggu surat edaran. Tapi mengapa terkesan lelet? Entahlah. Beragam faktor teknis dan non-teknis bisa jadi kambing hitam. Intinya cuma satu. Mau nggak kita menyelamatkan dunia pendidikan? Mau bergerak? Jadilah barang itu. Kalau kata anak Siantar Met. Nyatanya PLT Kadistik Siantar Rosmayana saat dikonfirmasi oleh Heta News, katanya masih menunggu regulasi keluar. Hari ini hanya pengumuman soal dana BOS, dan sekolah bisa tatap muka yang mana atau tidak. Tetap akan banyak yang enggak, yang juga daring. Tapi kalau melihat dana BOS di setiap daerah, saya ambil satu contoh kota Siantar. Di tahun 2019 dana BOS sebesar 23 miliar. Untuk SD 12 miliar dan untuk SMP 10 miliar. Bisa kita bayangkan kalau dana itu meringankan beban para orang tua dalam memberikan pendidikan daring kepada anak-anaknya. Entah mengapa juga para petinggi kita enggan melaksanakannya. Padahal sekolah harus berjalan terus. Tolong kepada petinggi negeri ini, selamatkan dunia pendidikan. Khususnya kami orang Batak sangat mengagungkan pendidikan, karena itu filosofi hidup kami. Tapi kalau masih seperti ini, terjadi kesembrautan, nasib anak bangsa ini entah di mana. Tidak ada satu turunan yang benar dalam menjalankan pendidikan saat ini. Karena itu, dalam celoteh yaitu, mau kemana dunia pendidikan kita? Mari terbuka, mari membuka diri, mari sadar anak-anak kita butuh pendidikan. Cari solusinya segera. Jangan buat orang tua semakin menangis di rumah karena beban yang begitu besar. Oke, jumpa lagi dengan saya Bang dalam celoteh.